Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Faizun dengan NIM 2410 60529 dari Prodi Informatika kelas A. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan grafik PeopleLand dan program yang menampilkan sebuah objek visual. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih grafik PeopleLand. Nah, dalam dunia grafika komputer, setiap objek 3D yang kita lihat di layar sebenarnya ini melalui serangkaian proses yang cukup panjang sebelum ditampilkan pada layar. Proses ini dikenal dengan istilah grafik PeopleLand. Nah, apa saja sih tahapan-tahapannya? Yang pertama itu vertex processing. Nah, penjelasan singkatnya itu sistem mengolah titik-titik dari objek 3D dan menghitung ulang posisinya berdasarkan koordinat, kamera, dan proyeksi. Nah, hasilnya adalah sebuah posisi vertex yang sesuai dengan tampilan layar. Untuk tahap selanjutnya yaitu rasterization, yaitu bentuk geometri 3D yang sudah diproses kemudian diubah menjadi kumpulan pixel. Nah, pada tahap ini objek 3D mulai memiliki representasi dalam bentuk pixel di layar. Untuk tahap selanjutnya yaitu fragment processing, yaitu setiap fragmen dihitung warna. Nah, pada akhirnya perhitungan ini melibatkan tekstur, pencahayaan, bayangan, dan efek visual, sehingga tampilan objek mulai terlihat. Nah, yang terakhir yaitu output. Fragmen hasil proses kemudian ditampilkan ke layar sebagai gambar utuh dan dapat dilihat oleh pengguna. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan program yang sudah diberikan kemarin. Kita tinggal ngeklon aja sebenarnya. Nah, di sini kita akan menjelaskan file 10 like shadow strip2.bg. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan secara bertahap. Baris pertama kita dari forecore base, kita akan mengimpor base. Nah, ini base ini kelas base mengimpor kerangka utama dari aplikasi tersebut. Nah, kita lihat di bagian core, file core dengan nama base. Nah, di sini udah dibuat kelas base. Kita tinggal mengimpor dari file utamanya. Ketikkan kode core.base. Jadi kita akan mencari di folder core dengan nama cari base, program nama base dengan import. Di base tadi kan ada kelas base, kita tinggal import. Nah, ini kelas base sebagai kerangka utama objek. Untuk selanjutnya kita juga mengimpor sebuah program kamera. Kita import kelas kamera. Ini kamera berfungsi sebagai untuk posisi pada objek 3D nya nanti. Sebenarnya sama juga kita di core file folder core, kita lihat di bagian kamera. Di sini udah ada kelas kamera, kita tinggal panggil di program utamanya. Untuk selanjutnya ada mesh. Ini mengimpor objek 3D. Terus kita juga from core renderer, kita akan mengimport renderer untuk menggambar atau menampilkan ke layar. Terus impor core scan, import scan. Jadi import kelas scan, kita lihat di scan.
Nah, ini adalah kelas skin. Kita ngimpor scan. Nah, ini sebagai tempat untuk menampung objek-objeknya nanti. Terus juga kita perlu mengimpor tekstur untuk membuat gambar sebagai tekstur. Nanti pada gambar-gambar ini akan diubah menjadi tekstur. Nah, lanjut. Nah, untuk baris 8 hingga 17 di sini kita mengimpor berbagai efek visual. Yang pertama ada, kita lihat di bagian folder efek, ada additive blend, terus break, ada color reduce, terus blur horizontal, terus ada pixel, template effect, terus thin effect, vertical blur, dan vignette effect. Nah, sebenarnya sama kayak yang core tadi. Nah, pada efek ini kita mengimpor from effect dengan file additive blend effect. Nah, ini kelas dari additive blend effect ini berguna untuk menggabungkan blur vertikal dan blur horizontal. Terus selanjutnya ada break effect untuk mengatur kecerahan, terus ada color reducer effect untuk mengurangi warna, terus ada horizontal effect untuk blur secara horizontal, terus ada invert effect, terus pixel effect, thin effect, terus ada vertical blur effect untuk blur vertikal, dan juga ada vignette effect, efek gelap di pinggir layar, tapi nanti kita tidak digunakan. Nah, untuk tahap selanjutnya kita mengimpor modul tambahan seperti from extras movement rig. Nah, kita lihat di bagian extras. Oke, kita perkecil bagian extras nih. Ini ada access helper, .py, ada directional lag helper, terus ada grid helper, movement rec, terus point lag helper, post processor, dan text texture. Nah, yang kita gunakan nanti cuman dari file movement rec, terus satunya lagi post processor. Ya, yang ini. Nah, untuk selanjutnya kita jelaskan. Nah, dari movement rec ini digunakan untuk mengatur dari pergerakan kamera. Terus yang post processor ini untuk menerapkan efek visual berlapis. Selanjutnya kita juga mengimpor dari bentuk-bentuk geometri. Nah, pertama kita from box geometry, kita akan mengimpor dari kelas geometri. Nah, ini untuk bentuk kotak. Terus kita membuat rectangle, kita perlu mengimpor geometri. Nah, kita lihat di bagian geometri ada box, terus yang kita pakai terus ada rectangle geometri, terus ada sphere geometri untuk nanti bentuk bola. Nah, ini mengimpor bentuk-bentuk dari geometri. Terus kita perlu mengimpor material juga. Nah, dalam folder material kita lihat di bagian tekstur. Nah, ini digunakan untuk mengatur properti dari material tekstur, dan juga ini surface material digunakan untuk mengatur properti material permukaan, tapi nanti tidak digunakan yang surface material. Nah, untuk selanjutnya kita membuat kelas utamanya, kita beri nama kelas test. Nah, ini dengan fungsi def, kita buat fungsi def initialize ya dalam self renderer. Nah, renderer ini kita membuat clear colornya hitam dengan latar belakang hitam. Terus
dalam self scan kita membuat scan kosong untuk space. Terus kita perlu nambahkan self kamera dengan kamera aspect ratio-nya 800 per 600. Jadi ini 800 pixel untuk lebar dan 600 pixel untuk panjang. Nah, terus kita mengatur posisi dari kamera ke 0.0,4. Terus kita mengatur juga movement rig, kita membuat rig untuk mengatur pergerakan kamera. Terus kita rig.add, jadi menambahkan kamera ke rig. Terus kita menambahkan rig ke scan.add. Terus kita mengatur posisinya di 0,1,4 untuk mengatur posisi. Nah, selanjutnya kita membuat bentuk bola besar tengah nanti dengan teksturnya itu bumi. Nah, kita sudah membuat aspek geometri dengan radius 50. Kita membuat tekstur dari MXK. Nah, tadi kan udah dijelaskan, saya sudah menjelaskan di bagian image. Nah, asetnya kan udah ada. Nah, ini untuk aset sebagai tekstur dari sky-nya. Nah, sky tekstur material ini kemudian akan ditambahkan ke dalam scan. Terus kita membuat tanah berbentuk persegi panjang dengan struktur tekstur rumput. Nah, kita definisikan dulu ukurannya. Kita menggunakan persegi dengan lebar 100 dan tingginya 100 pixel. Kita mengambil tekstur dari rumput sebagai tanahnya. Kita lihat di bagian grass. Nah, ini kan udah ada aset berupa rumput. Nah, terus kita tekstur materialnya repeat UV 50,50. Nah, kita juga mengatur untuk rotasi dari gambarnya itu dirotasi agar posisinya itu seperti tanah datar. Terus kita self scan add, tambahkan rumput. Selanjutnya kita membuat bola kecil di atas tanah yang tadi kan udah kita buat yang persegi panjang sebagai tanahnya itu ada rumput. Terus di atasnya itu kita membuat bola kecil dengan teksturnya grid. Nah, ini kita spare geometri, kita ambil dari teksturnya grid PNG. Nah, ini ada grid berupa pixel warna-warni. Nah, ini nantinya akan sebagai tekstur dari bolanya nanti. Terus kita set posisinya di 0,1,0. Nah, ini meletakkan bola di atas tanah. Kita tambahkan. Terus kita membuat post processor untuk efek visual. Nah, dalam post processor ini ada self renderer, terus self scan, dan self kamera untuk membuat post processor untuk efek visual. Terus kita juga menambahkan efek-efek visual seperti blur terang. Nah, ini tambahkan efek filter efek dengan tingkatan 2,4. Membuat ini nantinya membuat area terang lebih terang lagi. Terus kita membuat efek blur horizontal dengan ukuran 800 pixel kali 600 pixel. Nah, ini untuk blur radiusnya itu kira-kira 50. Terus juga yang vertical blur
teksturnya sama 800 pixel kali 600, terus blur radiusnya juga 50. Terus ini self post processor add effect, itu kita menjalankan additive blend effect. Jadi ini untuk menggabungkan efek blur depth tadi. Terus kita dev update, buat fungsi dev update. Ini untuk mengupdate pergerakan kamera sesuai inputan, dan self processor render skena dengan efek. Nah, ini untuk menjalankan kelas E fungsinya, kita membuat tes dengan screen size 800 pixel kali 600 dan run. Nah, di sini kita sudah masuk mode VVENV. Terus kita tinggal menjalankan kita Python 3 10 leg shadow 2.pj. Nah, ini udah menampilkan sebagai sebuah gambar visual. Nah, kita dapat melihat bahwa seluruh proses telah bekerja dengan baik, menghasilkan tampilan visual 3D. Nah, ini ada objek bola, terus permukaan tanah berupa rumput, langit, serta efek cahaya dan blur. Semua ini merupakan rangkaian proses terstruktur yang dijalankan oleh GPU, di mana setiap tahap memiliki peran penting dalam menentukan bentuk, warna, dan kualitas visual di akhir. Nah, untuk selanjutnya saya akan menanyakan di GPT atau AI terkait dengan pemahaman saya yang ingin saya tanyakan ke GPT. Nah, di sini saya udah membuat pertanyaan, intinya tuh bagaimana kesalahan pada proses vertex dapat mempengaruhi hasil pencahayaan setelah tahap rasterization. Nah, kita coba tanyakan ke AI, kita jelaskan. Kita tunggu. Nah, ini udah ada jawabannya. Jadi menurut AI, kesalahan pada vertex sangat berpengaruh terhadap hasil pencahayaan setelah rasterization, karena data dari vertex ini menjadi dasar perhitungan cahaya di tahap berikutnya. Nah, ini penjelasan secara runtut. Pertama, dari posisi vertex yang salah. Nah, ini jika transformasi vertex keliru, pertama akan permukaan objek bisa bergeser atau terdistorsi, terus ada arah datang cahaya terhadap permukaan menjadi tidak sesuai. Nah, juga akibatnya jika intensitas cahaya pada pixel hasil rasterization tampak tidak realistis. Jadi ini sangat berpengaruh juga nih, proses vertex ini tidak sesuai, terjadi kesalahan. Terus kedua ada normal vektor, vertex tidak benar. Nah, normal digunakan untuk menghitung sudut antara permukaan dan sumber cahaya. Nah, normal yang salah arah atau belum dinormalisasi, nah ini akan menghasilkan perhitungan pencahayaan yang keliru. Setelah rasterization, normal ini diinterpolasi ke setiap fragmen, sehingga kesalahan kecil di tahap awal tadi di vertex akan mempengaruhi ke seluruh permukaan.
Nah, dampaknya terlihat seperti shading aneh atau permukaan tampak patah-patah atau cahaya tidak merata. Nah, ini ada juga kesalahan ketika ada kesalahan data atribut vertex. Nah, atribut seperti warna vertex, koordinat tekstur atau normal, jika nilainya salah, hasil interpolasi saat rasterization juga salah. Terus yang terakhir ada interpolasi yang memperbesar kesalahan. Rasterization melakukan interpolasi atribut dari vertex ke fragmen. Jadi kesalahan pada satu vertex tidak hanya mempengaruhi satu titik saja, tetapi ke seluruh area segitiga. Ini menyebabkan gradien cahaya terlihat tidak halus atau muncul artefak visual. Nah, dari kesimpulan yang dijawab AI, ini kesalahan pada vertex proses akan dibawa dan diperbesar melalui rasterization. Nah, lalu ini menghasilkan pencahayaan yang tidak akurat pada tahap fragment procession. Karena itu, ketepatan posisi vertex, normal, dan atribut lainnya sangat krusial agar pencahayaan setelah rasterization terlihat realistis dan konsisten. Nah, jadi kesalahan pada tahap ini akan mempengaruhi ke tahap-tahap berikutnya. Nah, melalui pemahaman people and graphics ini, kita dapat lebih mengerti bagaimana transformasi objek, pencahayaan, tekstur, dan efek visual saling bekerja sama untuk menciptakan sebuah tampilan 3D yang realistis. Semoga penjelasan ini dapat membantu memperjelas bagaimana grafik Pipeline bekerja. Saya mengucapkan mohon maaf jika saya menyampaikan materi ada belibet atau kesalahan dalam mengucapkan. Saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.